Bisnis Islam Win Sultan Taha Saifuddin Jambi. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menampilkan penelitian kami mengenai kearifan pembayaran zakat bagi masyarakat melalui lembaga Amil Zakat Opsezi Jambi. Happy for watching. Universitas Islam Negeri Jambi, wadah pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah. Kami di sini dalam memenuhi praktek pengalaman lapangan secara daring, melakukan penelitian ke Lembaga Amil Zakat Opsezi Jambi dengan mengangkat tema kearifan pembayaran zakat bagi masyarakat melalui Lembaga Amil Zakat Opsezi Jambi. Mungkin dalam beberapa menit ke depan teman-teman akan menyaksikan atau mendapatkan informasi mengenai Lembaga Amil Zakat Opsezi Jambi ini, dan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam pedoman pemberian izin operasional Lembaga Amil Zakat Nasional, Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendaya gunaan zakat. Sedangkan Opsezi sendiri merupakan singkatan dari optimalisasi, sedekah, zakat, dan infak. Opsezi merupakan sebuah lembaga amil zakat yang hadir untuk membangun kesadaran masyarakat, khususnya wilayah Jambi, untuk berzakat. Untuk kantor Opsezi terletak di Serunai Malam 2, RT 01 nomor 39, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Kota Baru, Jambi. Opsezi berdiri pada tanggal 25 Desember 2005. Opsezi memiliki prinsip yaitu amanah, profesional, dan transparan dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah, serta secara proaktif merancang program-program yang menitik beratkan pada pengelolaan dan penyaluran zakat untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat lapisan bawah. Mengenai programnya, Opsezi pada awalnya hanya memiliki program beasiswa untuk anak-anak duafa dan untuk anak-anak yatim. Kemudian setelah Opsezi ini berdiri, bertambahlah programnya. Pada saat ini, Opsezi memiliki 3 program, yaitu program pendidikan, program kesehatan, dan program sosial. Untuk program pendidikan, di dalamnya ada beasiswa yatim dan duafa, Opsezi Goes to School, rumah baca, dan kelas berdikari. Untuk program kesehatan seperti layanan kesehatan gratis, hitan massal gratis, bantuan dana kesehatan, dan ambulan gratis. Dan untuk program sosialnya seperti program kurban, program Ramadan, program Akikah Barokah, dan program Pondok Bahagia Anak Yatim. Seperti lembaga-lembaga lainnya, Lembaga Amil Zakat Opsezi ini memiliki beberapa visi dan misi. Di antaranya memiliki visi menjadikan Lembaga Amil Zakat terdepan yang amanah, profesional, transparan, dan bermanfaat untuk masyarakat. Dalam mewujudkan visi tersebut, ada beberapa misi yang dapat dijalankan, yaitu yang pertama, mengelola zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana kemanusiaan secara optimal sesuai dengan tuntunan syariah dan ketentuan yang berlaku. Kedua, memberikan manfaat kepada masyarakat dengan pelayanan, informasi, komunikasi, edukasi, dan pemberdayaan. Yang ketiga, menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat tentang pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana kemanusiaan. Yang terakhir, menumbuhkan kepedulian dan jiwa berderma serta menjalin kerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat. Menurut Bapak Harpiansah SPT selaku narasumber kami,
Beliau sebagai sekretaris dari Lembaga Amil Zakat Opsezi Jambi ini mengatakan bahwa Opsezi ini merupakan produk lokal Jambi. Secara nasional, Opsezi di bawah naungan Yakesma atau Yayasan Kesejahteraan Masyarakat. Sedangkan di Jambi, Yakesmanya itu tidak ada. Opsezi itulah namanya untuk di Jambi. Secara legalitas, Opsezi ini merupakan bagian dari bidang sosial pada tubuh organisasi induk yaitu Yayasan Pinang Merah yang secara legalitas berdiri dengan pengesahan Akta Notaris Syarif Tanzil SH nomor 77 tanggal 18 Desember 2015. Untuk sistem pengumpulan Lembaga Amil Zakat Opsezi ini, target donaturnya itu siapa saja, tidak terbatas golongan, tidak terbatas suku, tidak terbatas pekerja. Siapapun yang mampu berdonasi atau siapapun yang ingin berdonasi akan diterima dananya dengan senang hati. Intinya, Opsezi ini merupakan sebuah jembatan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan disalurkan kepada Opsezi. Selanjutnya, Opsezi menyalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sistem pengumpulan dana dari tim Opsezi ini melalui penjualan program. Jadi program tersebut dibuat dengan sedemikian rupa. Kemudian programnya diiklankan, dipasarkan melalui media sosial dan juga melalui turun langsung ke lapangan. Setelah dana itu terkumpul, setelah donasi itu dikumpulkan, barulah disesuaikan dana yang didonasikan oleh donatur itu, tujuan mereka untuk apa berdonasi. Misalkan, untuk anak yatim, donatur tersebut berdonasi untuk anak yatim. Opsezi ada program rumah yatim, kemudian anak yatim itu dibina dan dikumpulkan, dan dibuatlah kegiatan seperti mabit atau malam bina iman dan takwa. Kemudian, dana tersebut diberikanlah santunan tersebut kepada anak yatim dan anak duafa, dan konsumsi untuk satu keluarga. Jadi, bukan hanya untuk anak tersebut, Opsezi juga menyalurkan untuk keluarganya, untuk kerabat dekatnya yang berhak menerima santunan. Mungkin ini poin terakhir untuk menjawab rasa keingintahuan terkhususnya dari kami. Bagaimana rasa kepuasan tersendiri maupun lembaga dengan memberikan donasi atau santunan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan juga bagaimana rasanya setelah memberikan santunan tersebut kepada orang yang membutuhkan. Menurut penuturan Bapak Hartiansah SPT selaku sekretaris dari Lembaga Amil Zakat Opsezi Jambi, cita-cita dari Lembaga Amil Zakat ini sesuai dengan visinya di atas, menjadikan lembaga amil zakat yang amanah, profesional, transparan, dan bermanfaat untuk masyarakat. Dan juga memiliki cita-cita bahwa menginginkan merubah para penerima manfaat ini melalui dana zakat, dana infak, dan dana sosial lainnya. Minimal, penerima manfaat ini tidak menerimanya lagi. Artinya apa? Artinya mereka sudah memiliki kemampuan secara ekonomi yang cukup layak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan kepuasan tersendiri dari lembaga amil zakat ini yaitu sebetulnya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata menurut Bapak Hartiansah SPT. Ketika kita menyampaikan bantuan itu, ketika melihat senyuman dari janda-janda itu, mengelus kepala adik-adik anak yatim dan duafa tersebut, kemudian ketika melihat mereka mendoakan kita, semoga kita panjang umur, sehat selalu, dan lainnya, itu sudah lebih dari rasa puas, karena kita sudah bisa menyalurkan dana tersebut. Mungkin cukup sekian dari kami. Kami mengharapkan bagi teman-teman yang melihat video ini maupun yang mendengar video ini bisa mendapatkan mungkin sedikit ilmu dan juga bermanfaat bagi kehidupan teman-teman sekalian.
Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.